Apa bedanya peraturan kelas dengan tiada kelas? Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh sekolah, kalian melaksanakan. Nah, sedangkan kalau tiada kelas, kalian yang membuat, kalian yang melaksanakan. Harapannya adalah kalau kalian membuat dan melaksanakan itu adalah nanti kalau kalian melakukan hal yang salah, berarti kalian harus siap sesuai dengan apa yang kalian tuliskan, sehingga nanti melaksanakannya berdasarkan apa yang ada dalam buku kalian. Paham? Oke, sekarang kita mulai saja cara menulisnya. Tapi sudah mendapatkan kertas lalu semua? Ya. Kertas lalu ini nanti ada bagian yang ada lemnya. Nah, jadi yang lem ini nanti akan ditempel di sini. Oleh karena menulisnya jangan yang ada lemnya, tapi bagian yang depan. Nah, silakan tuliskan apa yang menjadi usulanmu terhadap yang kasih ini. Misalnya, oh tidak boleh makan ketika pelajaran, tapi jangan menggunakan kata negatif. Jadi kok tidak boleh makan ketika pelajaran, jadi ya makan di luar pelajaran. Tidak boleh ada kata tidak atau jadi. Paham? Oke, silakan. Jadi waktu menulis.
bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sukaryo sebagai calon guru pembina, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Jakarta, untuk mengawali pertemuan pada siang hari ini, tidak lupa kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bertemu di ruangan lab komputer 2 ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kelak di kemudian hari kita termasuk umatnya yang akan menerima syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang Bapak-ibu yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankan saya membacakan susunan acara destinasi mobil 1.4 budaya positif kegiatan guru budaya. Acara yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua sambutan Kepala SMP Negeri 1 Jakarta. Acara yang ketiga adalah acara inti, yang keempat doa dan penutup. Agar acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka pertemuan ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 1 Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Kepala SMP Negeri 1 Jakarta. Kepada yang terhormat Bapak Haji Al-Mahfuz SPD MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak Guru SMP Negeri 1 Jakarta yang saya hormati, Bapak Sukaryo SPD selaku calon guru penggerak yang pada pagi hari ini sudah menyiapkan segala sesuatu untuk mengadakan kegiatan destinasi mobil 1.4 dengan judul budaya positif yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan nikmat serta karunia-Nya pada pagi hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Yang berikutnya, sholawat serta salam tetap senantiasa kita aturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan semuanya nanti kita, utamanya di yaumul qiyamah, mendapat syafaat beliau. Amin. Allahumma amin. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam hal ini saya mewakili Bapak Kepala Sekolah karena kebetulan pada pagi hari ini ada acara yang juga tak kalah penting, mengikuti kegiatan di tingkat kabupaten. Oleh karena itu
mudah-mudahan belia ke depan tergugah hati dan semangat untuk mendaftar sebagai guru penggerak dan semangat untuk memperbaiki istilahnya apa ya, bukan kita misalnya apa ya, memperbaiki semangatnya, tentunya kualitasnya, salah satunya dengan mengikuti atau mendaftarkan diri sebagai guru penggerak. Mungkin yang belum mendapatkan sertifikat profesi pendidik, segera juga untuk bisa semangat, langkah-langkah yang harus ditempuh, langkah-langkah yang harus dilalui, diikuti. Demikian juga tak kalah pentingnya semangat pula untuk kita meningkatkan kinerja, meningkatkan ketekunan kita dalam bekerja, dalam khususnya menghadapi pembelajaran yang sekarang sudah menggunakan kurikulum yang terbaru, kurikulum Merdeka. Dengan harapan kita segera menyesuaikan, kita bisa segera beradaptasi dengan baik. Yang kedua kalinya, mohon nanti Bapak dan Ibu bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Apa yang akan disampaikan oleh Bapak Sukaryono SPD, kita bisa menyerap, kita bisa mengikuti, kita ambil ilmu dari beliau, sehingga ke depan itu bisa menjadi bekal bagi kita untuk perbaikan diri, untuk memperbaiki kinerja kita, kualitas kita dalam menyampaikan pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, tiga panjang yang saya sampaikan, yang ketiga adalah semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, penuh dengan keberkahan, tetap diberikan kesehatan, sehingga kita bisa mengabdikan diri pada negara ini dengan baik, bisa mengamalkan ilmu kita sehingga bisa bermanfaat pada diri kita sendiri dan member kepada anak didik kita semua dan keluarga tentunya tak kalah penting. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, demikian dari sambutan dari Kepala Asn Satu Jangan yang diwakili oleh Bapak Haji Ali Muhammad SPD MSI. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Sukaryono SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ali Ma'ruf selaku Wakil Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SMP Negeri Satu Jenderal yang saya hormati, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan saya, yaitu diseminasi modul titik 1 tentang budaya positif, kegiatan guru penggerak angkatan 9. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan materi diseminasi pada siang hari ini, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua sehingga kita bisa berkumpul di sini. Sebelum saya menyampaikan juga, saya ingin kegiatan ini supaya bermanfaat, selain untuk memenuhi tugas saya, mudah-mudahan apa yang nanti kita diskusikan pada siang hari ini menjadikan inspirasi kita dalam melaksanakan pembelajaran di SMP Negeri Satu Jenderal ini. Mungkin di sini saya tujuannya bukan menggurui atau
memberi ilmu, karena saya juga hanya menyampaikan dari apa yang saya sudah terima di kegiatan guru pemuda Agama ini, sehingga nanti kita bisa berdiskusi bersama antara teori dengan prakteknya, nanti kita sesuaikan, karena kadang-kala teorinya seperti ini mungkin nanti di lapangan juga berbeda. Oleh karena itu bagaimana mensinkronkan antara teori dengan apa yang ada di lapangan. Silakan saya untuk menyampaikan untuk lewat presentasi. Sebentar ini dulu. Nah, ini sudah. Ya, di set sudah tampil. Mungkin ini salam saya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang ini. Jadi ini adalah contoh salam untuk semua agama, karena kita di Indonesia itu banyak agama, sehingga bentuk penghormatan toleransi kita pada semua agama. Selanjutnya ini adalah materi kita pada seminar ini tentang pengenalan budaya positif. Jadi pada kegiatan guru budaya ini saya sudah mengikuti ada modul 1, tapi setiap modul 1 ini ada beberapa sub. Jadi modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan terakhirnya modul 1.4 tentang budaya positif. Dan ini merupakan tantangan dan menurut saya dari yang bagus. Dan yang bagus yang bisa kita lihat, dan mungkin kalau hal bagus ini kita bisa terapkan akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Yang berikutnya tadi kita sudah melakukan pembukaan. Langsung saja saya mencoba membuat pertanyaan formatif sebagai pancingan. Nah, ini mohon nanti bisa minta pendapatnya dari Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu di sini setuju dengan pernyataan ini? Ada 3. Nanti mohon nanti ada 3 orang yang berpendapat. Apakah yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya kita harus dulu juga diuntung nanti ada yang berpendapat mungkin dari Bu Tuti Rinawati. Saya tolong untuk yang pertama, apakah Bu Tuti Rinawati setuju pernyataan bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, Bu. Yang terakhir satu-satu. Oke, terima kasih Pak. Menurut saya dilihat dari aspek mananya dulu. Kalau menurut saya bisa jadi itu bisa mendisiplinkan anak, lihat konteksnya, ya bisa jadi juga itu akan membuat anak malah semakin tidak suka. Jadi lihat dia itu melakukan pelanggarannya dalam hal apa. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya setuju atau tidak dengan pernyataan itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tergantung konteksnya. Terima kasih luar biasa untuk Bu Rinawati. Berikutnya saya juga nanti minta pendapat untuk yang kedua. Apakah ini mohon Bu Hadi nanti saya minta untuk berpendapat, apakah Bu Hadi setuju dengan pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah? Apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Monggo Bu Hadi tolong. Untuk yang poin kedua terkait dengan pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Tentunya ini juga karena ini anak kita termasuk anak-anak juga, anak-anak yang baik juga. Saya yakin dengan memberikan misalkan membersihkan halaman, mereka akan meningkatkan disiplin mereka. Dan juga untuk membaca, tapi juga kita juga bisa melihat konteks itu yang kita berikan hukuman itu. Misalkan sekarang kan ada anak ya, anak misalkan dari di rumah itu mereka itu anak-anak yang
mereka juga bisa kedisiplinan mereka akan meningkat. Jadi saya setuju lah dengan poin yang kedua ini ya. Anak tetaplah anak, mereka akan tentunya akan istilahnya mau apa yang diarahkan oleh guru. Luar biasa, terima kasih Bu Eni, tepuk tangan untuk Bu Eni. Dan yang terakhir pertanyaan materinya adalah apakah Bapak Ibu setuju? Ini yang perlu Bu nanti. Bu nanti setuju tidak dengan pernyataan yang ketiga bahwa memberi penghargaan reward atau hadiah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak untuk guru. Suaranya kita sedikit. Menurut saya setuju. Ada ketika reward itu kata-kata misalnya anak tersebut yang semulanya itu malas, ketika dikatakan kamu harus rajin ya, kamu anak aslinya anak pintar rajin ya, kata-kata seperti itu. Dan anak tersebut bisa jadi terinspirasi. Aku kok dikatakan rajin oleh guru saya. Nah, mungkin dia bisa belajar dari itu Pak. Dia bisa tambah rajin dengan perkataan itu, terinspirasi. Jadi jenengan setuju bahwa memang reward atau penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Terima kasih Bu. Untuk tepuk tangan guru luar biasa. Oke, dengan menjawab pertanyaan termasuk ini nanti kita akan coba apakah pendapat Bapak Ibu nanti sesuai apa yang kita pelajari tidak. Oke, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Oke, ini jadi sebelum kita nanti menjawab pertanyaan kemarin tadi, kita coba sampaikan topik dalam budaya positif ini lumayan banyak sekali Bapak Ibu. Tapi tidak apa-apa, tapi walaupun yang insya Allah bermanfaat. Yang pertama adalah tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang kedua teori motivasi, jadi hukuman dan penghargaan restitusi. Jadi nanti saya baru mengenal ini namanya restitusi, jangan konstitusi, restitusi. Dan kemudian yang berikut yang 23 keyakinan kelas. Jadi saya juga baru mendapat istilah baru. Ya. Kalau kita mungkin nanti adalah peraturan sekolah itu tata tertib, tapi di sini keyakinan kelas. 24 adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan 25 restitusi tentang 5 posisi motor sebagai guru nanti. Jadi kita guru sebagai apa nanti aja. Dan 26 adalah restitusi tentang segitiga restitusi. Jadi kita misalnya nanti ada masalah siswa bisa tidak langkah yang ke-6 ini kita terapkan. Oke, itu untuk topik yang ada dalam budaya musik Bapak Ibu. Biar tidak terganggu dan saya mengajak Bapak Ibu untuk bernyanyi dulu ya. Dulu ya. Biar nanti kita tidak terlalu tegang ya, santai aja ini. Ini tapi lagu ini coba nanti akan bisa untuk penyemangat dan nanti ada hubungan dengan materi ini. Seperti itu. Oke, ini saya ajak untuk ini dulu. Nah, yang satu dulu. Ya, nanti termotivasi. Yuk dulu Bapak Ibu, nanti kita tiupkan bersama-sama. Ini adalah lagu Problem Belajar Pancasila. Nanti ya sebentar ya, saya pakai suara dulu yang keras. Sound systemnya. Oke. Bluetooth dihidupkan. Dan mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Oke, ya. Mari sambil dulu dalam bernyanyi. Terima kasih.
kreatif dan berkreatif, menerima dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakal mulia, berkepentingan global, berkepentingan mandiri, kreatif dan berkreatif. Oke, teman-teman, luar biasa. Kenapa yang bisa lakukan? Karena tadi ada nilai-nilai universal. Salah satunya adalah nilai profil pelajar Pancasila yang harus nanti kita bisa pelajari pada materi pertemuan siang hari ini. Oke, Bapak Ibu saya lanjutkan. Kita mulai dari topik yang pertama. Yang pertama adalah nilai-nilai kebersihan universal. Jadi salah satunya nanti adalah profil pelajar Pancasila itu ya. Tapi sebelumnya kita akan ada ilustrasi yang berikut ini. Jadi ini misalnya Bapak Ibu ada kegiatan mengumpulkan ya, ada A dan B. A itu misalnya ada, misalnya Bu Indra misalnya, dan teman ada Bu Dani. Ketika sobekan kecil kertas ya, misalnya ada kertas itu ya, misalnya kertas dituliskan nama Buddha atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, lalu akan selatan Anda dan genggam, jadi saya menggenggam, misalnya saya seperti A. Kemudian boleh suatu kepala ini ya, kalau Anda misalnya Bu Indra ini akan mencoba dengan suatu Anda dengan berbagai cara meminta Anda, meminta saya yang saya pegang ini, meminta benda yang saya pegang ini. Nah, bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghabi, bisa merayu, menyuap, apa saja yang dapat membuka kepala saya. Nah, ini kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Misalnya ini tadi saya menulis sesuatu yang berharga, kemudian Bu Indra ini merayu saya, mungkin mengancam saya supaya begitu saya membuka ini. Kira-kira apa yang terjadi? Gimana? Terkena pertentangan. Oke, pertentangan. Jadi mungkin ada pertentangan ya. Oke. Ini ada yang lagi? Budira. Oke. Bertengkar bisa ya. Nah, bertengkar bisa. Oke. Bagus pertanyaan jawabannya. Sekarang kita akan lihat yang hubungannya dengan apa yang kita pelajari ini. Nah, ini. Nah, ketika ada ilustrasi tadi, maka kemudian ada beberapa perkiraan. Apakah Anda atau B membuka kepala Anda? Mengapa alasannya buka kepala? Jadi ada bukan? Oke, mungkin tidak ini dibukain, saya buka. Kemungkinan pertama. Kemudian kedua, menutup kepala tangan itu ya. Alasannya menutup, tidak membuka sama sekali. Jadi tetap ditutup kepala tadi. Atau yang ketiga, nah, dan sesungguhnya siapa yang mempunyai kendali atau kontrol untuk membuka menutup kepala tangan. Jadi ketika saya ini pegang, ketika ini Mbak Indri meminta, kira-kira siapa yang punya kendali untuk membuka atau menutup ini? Saya atau Mbak Indri? Mbak Indri ya? Iya, kekuatan yang paling besar adalah saya, karena saya yang memutuskan. Walaupun dihaji, walaupun dirayu, walaupun diapakan, kalau saya tidak berkenan ya tidak bisa. Tapi kalau saya berkenan ya, berarti saya membuka. Nah, hubungannya dengan apa? Dengan siswa kita ini. Nah ini, intinya adalah perubahan paradigma teori kontrol. Jadi ada 4 teori kontrol yang dimana disebut ilusi kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berpihak untuk memaksa. Jadi kalau saya boleh gambarkan keterangan ke siswa adalah kita punya siswa. Nah, siswa itu tadi memegang itu posisinya. Nah, 3 siswa itu apakah nanti ketika itu membuka atau menutup? Artinya apa? Walaupun kita berikan masukan, berikan hadiah, menghukum dan sebagainya, tapi keputusan itu pada
siswa. Nah itu intinya. Jadi inilah teori yang kita pelajari sehingga nanti kita akan bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Ini teorinya, lanjut saja. Kemudian ini masih teori antara teori respon dan teori kontrol yang tadi kita pelajari. Kalau teori kontrolnya yang di sini tadi yang ada peragaan memegang kertas tadi. Nah, kalau kita berusaha memahami pandangan orang tentang orang lain tentang dunia, tetapi kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi seperti memaksa kalau yang respon itu. Tetapi kalau kontrol itu kita tidak memaksa, tetapi memahami pandangan. Mungkin ada pandangan berbeda, tapi intinya adalah pandangan orang itu tentang dunia. Jadi memahami apa yang disampaikan. Yang berikutnya dari kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sedangkan kalau direspon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan lagi. Jadi ketika nanti kita salah, harapannya ya jangan terus wah kamu salah, kamu tidak benar. Nah itu yang tadi adalah pasti ada perilaku untuk tujuan itu. Nah apa? Kita harus sedikit gitu. Berikutnya dari kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul. Artinya kalau ini Anda adalah siswa. Jadi ya, orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Jadi diri kita yang mengontrol. Artinya kalau kita digunakan aja diri kita yang punya orang untuk mengontrol. Masuk siswa, selalu sama. Artinya siswa itu tidak bisa dipengaruhi dari mengontrolnya diri sendiri. Ya. Sebagai guru kita bisa bagaimana supaya mereka bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian yang berikutnya adalah kolaborasi kerjasama. Dan proses itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kerjasama itu nanti akan menciptakan pilihan baru. Sedangkan yang direspon pemaksaan pada saat tujuan baru. Jadi ketika kita bekerjasama dalam memaksakan, tapi adalah bentuk kerjasama yang nanti akan membentuk suatu hal yang baru. Dan terakhir adalah ketika yang kontrol itu modelnya menang dan menang, tidak ada yang kalah. Jadi walaupun apapun jawaban siswa, ketika pada yang saya tanyai, tidak ada jawaban salah, semuanya benar. Tapi punya tujuan masing-masing. Sehingga yang kontrol menyatakan model berpikir menang dan menang. Dan ada respon, ada menang, ada kalah. Jadi mari kita pahami itu sehingga nanti kita bisa mempraktekkan ke dalam pembelajaran. Ya, lanjut. Oke, nah ini disiplin. Mungkin saya minta pendapat disiplin itu apa? Ya beda itu beda. Menurut beda disiplin itu apa? Yang dipahami selama ini. Terima kasih. Kalau disiplin itu adalah apa aturan-aturan yang ada di sekolah dan dilaksanakan oleh siswa itu saya kira kita memberi kata disiplin. Kemudian di samping itu, kalau misalnya saja anak diberi tugas, kemudian dia melaksanakan dengan tepat waktu, itu juga disiplin. Jadi kesimpulannya, disiplin di sini adalah kita melaksanakan sesuatu dengan tepat waktu dan tidak menunda-nunda, itu dikatakan disiplin. Terima kasih Bu Indra. Bu Indra luar biasa. Ini langsung saya ambil intinya. Yang warna merah itu adalah makna disiplin yang berlaku selama ini. Ya, jadi disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau siswa, mengapa disiplin? Ada tata tertib, nanti ada pasangsi, itu. Atau menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi mengapa tidak nyaman? Saya terpaksa melakukan ini misalnya. Nah, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi saya ingin mencoba termasuk ini ilmu yang saya dapat Bapak ini. Jadi ternyata ini ketika ini bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu dunia, inilah yang sebenarnya kadang berlaku di masyarakat atau di sekolah, tapi sebenarnya itu menurut saya adalah kurang tepat. Jadi inti ketika saya mengikuti materi ini adalah disiplin itu adalah bukan patuh terhadap tata tertib, bukan untuk supaya tidak mendapat sanksi, tidak, tapi intinya yang kalau
teori kontrol adalah kalau dibuka adalah yaitu apa kita menghargai kita sendiri untuk mencapai tujuan yang mulia. Artinya apa? Siswa itu bukan karena sanksi, bukan karena tapi adalah bertindak dari dirinya sendiri, teori kontrol tadi. Ya, sehingga nanti akan mereka melakukan itu bukan karena paksaan dari luar, eksternal, tapi mereka lakukan internal. Jadi sehingga nanti akan nyambung dengan apa materi selanjutnya nanti. Jadi di sini dari teorinya adalah belajar. Jadi belajar untuk bisa mengendalikan, menghargai dirinya sendiri dalam rangka mencapai tujuan mulia. Jadi motivasinya adalah internal, bukan eksternal. Kalau eksternal nanti akhirnya takut karena hukuman, karena reward, itu adalah patuhan untuk kepatuhan terhadap sesuatu peraturan. Itu. Jadi apakah ini nanti bisa terterapkan? Nah, tapi ya apa yang saya alami memang berbeda. Teoritis ini kadang antara teori dengan kenyataannya sangat berbeda ya. Tapi saya mengajak ya kita bersama agar bisa menerapkan secara bertanda. Ini lanjut. Berikutnya adalah tentang nilai-nilai. Jadi mengapa tadi kita menyanyikan lagu Profil Baca Pancasila? Karena salah satunya adalah nilai yang dicapai secara universal adalah nilai yang ketiga ini, yaitu Indonesia dengan profil belajar Pancasila, di mana ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, mandiri, bernara etis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi inilah nilai-nilai salah satunya yang bisa nanti diperoleh seorang siswa ataupun pada umumnya pelajar di Indonesia. Sedangkan untuk nilai yang lain juga ada sebenarnya. Jadi mungkin sebenarnya kita ada nilai kerjasama, ada nilai kejujuran, ada nilai yang lain yang mungkin nanti teorinya dari yang lain, tetapi intinya adalah sama. Jadi walaupun Indonesia menentukan profil Indonesia, intinya itu adalah nanti akan sama pada manusia di luar negeri. Jadi intinya mereka sama-sama sebenarnya ingin mendapatkan nilai kebajikan. Jadi sebenarnya nilai itulah yang ingin dicapai oleh semua manusia di dunia ini. Nah, kita Indonesia di pelajar Indonesia adalah sudah menentukan dengan nama istilah profil pelajar Pancasila. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin undang-undang saja untuk kegiatan ini bahwa harapannya ini tidak hanya slogan atau hanya ucapan saja, tetapi marilah kita sebagai bapak ibu guru untuk bisa memahami masing-masing dari profil pelajar Pancasila ini, apa maksud dari ini sehingga nanti siswa bisa kita sampaikan sehingga nanti prakteknya benar-benar sesuai dengan harapan, tidak hanya teoritis atau hanya slogan saja ya. Tapi kenyataannya mungkin kadang kita belum bisa atau anak belum sesuai dengan harapannya. Inilah tugas dan kewajiban kita adalah mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Kita lanjutkan ya. Pertama sudah, sekarang yang kedua ini, jadi motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi ya. Kalau saya ketika belum mengikuti ini, saya hanya tahunya adalah adanya ya hukuman dengan penghargaan. Sedangkan restitusi itu saya belum pernah mendengar, akhirnya dengan ada ini kita mendengar. Apa itu? Itu semuanya kita mulai. Nah, ini. Saya mungkin kita baca bersama-sama ya. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ataukah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid Anda, atau menghargai nilai diri sendiri? Kira-kira Bapak Ibu, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari dua motivasi atau bahkan ketiga-tiganya? Kira-kira mana yang bagian yang paling atas yang mana? Atas ini.
itu berarti adalah apakah kuda ini ditegur gitu. Ya, berarti ini masih eksternal ya, jadi karena orang tua kita. Kemudian supaya bohong. Oke, ya berarti ingin orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai murid akan dicontoh oleh murid Anda. Luar biasa juga, luar biasa. Inilah yang saya sampaikan bahwa ketika kita disiplin itu tidak karena pengaruh dari orang luar. Mungkin selama ini memang itu yang terjadi. Apakah karena ada hukuman, ada reward. Nah, tetapi kalau ini bisa kita laksanakan, yaitu yang ketiga sebagai teladan, ya, itu menghargai diri sendiri untuk sebagai teladan bahwa kita ini nanti akan dicontoh oleh murid kita, sehingga nanti kalau nanti murid atau siswa atau guru semuanya seperti ini, maka saya yakin nanti untuk mempengaruhi orang lain dan itu sesuatu yang mudah. Tapi ya kita butuh proses. Oke, lanjut. Nah, ini ada kasus agak kurang jelas ya, tapi intinya ini di sebuah sekolah ada guru matematika namanya Bu Sati sakit. Nah, kemudian oleh sekolah diganti oleh Bu Eni. Nah, ketika Bu Eni mengajar, ternyata ada siswa yang ada kurang paham, namanya Fitri, Vivi dan Natali. Nah, ini kalimatnya ketika di ulang itu seperti ini. Ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur, bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan. Ini perkataan Bu Eni yang menggantikan tadi. Tolong bantu ibu ya. Nah, malah Vivi dan Natalia itu tertawa. Ah, ibu sampai aja bu. Nah, mereka tetap tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Nah, nanti akhirnya dari kasus ini kira-kira nanti bagaimana menangani anak. Nah, ini nanti. Nah, ini ada analisis kasus satu. Yang pertama dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Sati. Jadi nanti kita harus tahu. Jadi apa restitusi itu apa. Jadi ini kita lihat kasusnya dulu. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan di Natalia sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Yang ketiga, di sini adalah Pak Hasan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Sati? Dan yang terakhir dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dan dalam menangani Vivi dan Natalia? Jelaskan jawabannya. Oke, itu pertanyaannya. Coba kita ulas tadi kasusnya. Ini membaca Putri Syahrul, saya dibantu untuk memahami kasus itu. Dibaca, ketika betul. Baca semua, berarti kita tahu kasusnya, sehingga apa yang harus kita lakukan. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dijadikan guru pengganti Ibu Eni dan Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak memindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya, Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin minta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk memberikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak
sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email pada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pak Hasan, bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Terima kasih Bu, bisa luar biasa. Oke, ini ada satu kasus yang dimana pertanyaannya tadi ada analisisnya ada 4. Nah, nanti apakah dalam kasus di atas itu langkah restitusi apa sih sudah dijalankan oleh Bu Sati? Dan kita belum memahami ya apa itu langkah restitusi ya, nanti mungkin ada. Kemudian ketika restitusi diusulkan dividen nanti ya sudah sesuaikan dengan tanggal yang tadi dibuat. Apakah langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Ya, nanti kita akan belajar segitiga restitusi ataupun kontrol sebagai guru. Jika ada adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah itu Bu Santi tadi yang memanggil kemudian suruh pimpinannya untuk membuat kesepakatan lalu terus disampaikan kepada Bu Eni sebagai guru. Dan terakhir dalam kasus di atas, posisi apakah yang akan diambil dari Bu Eni dalam menangani TV dan Natali? Nah ini nanti kita akan bahas posisi kontrol seorang guru. Nah ini, ternyata ini belum ada yang kita akan menyampaikan lagi ya. Kemudian teori motivasi dan manusia nanti ketika ada ilustrasi di depan yang sebagai guru kita apakah datang melamar karena penghargaan, apakah karena hukuman atau karena kesadaran sendiri menghargai diri sendiri untuk bisa ditutup murid. Ini adalah teori motivasi dari manusia. Jadi ada 3. Yang pertama, jadi manusia satu karena yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, karena hukuman misalnya. Jadi ketika berangkat ke sekolah, tentu kalau nanti ada hukuman misalnya terlambat, nah, itu adalah motivasi yang pertama, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, ini akan nanti sebagai motivasi yang pertama. Jadi ini motivasi dari eksternal, dari luar, karena adanya hukuman. Yang kedua adalah melakukan perilaku itu karena untuk mendapatkan imbalan, reward atau penghargaan. Nah, mungkin nanti akan memotivasi. Kalau saya nanti dapat reward, apa ya saya akan dapatkan apabila melakukan ini? Nah, itu juga motivasi eksternal dari luar, yaitu karena adanya reward atau penghargaan. Sedangkan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini adalah motivasinya dari dalam, yaitu dari internal. Sehingga nanti kalau dari dalam maka akan mudah mengontrol. Tadi perumpamaan tadi memungkinkan ini seperti ini artinya. Jadi orang lain mungkin bisa mengenali, tapi yang paling bisa adalah kekuatan dari dalam dari diri sendiri, yaitu bagaimana menghargai diri sendiri. Inilah mungkin nanti motivasi yang tentu kita lakukan kepada anak sehingga nanti akan bisa anak berubah, yaitu melakukan kesalahan itu sehingga nanti akan memperbaiki diri sendiri. Itu mungkin harapan ke depannya. Lanjut. Nah ini oleh Yesus Dewantoro kata merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap membuat mereka diri sendiri. Ya, hubungannya dengan motivasi perilaku manusia tadi ya tadi. Ya, jadi yang ketiga itu kita tuh bisa memerintah diri sendiri, bukan hanya merdeka, bebas untuk tidak dari perintah orang lain, tapi adalah cakap atau pandai dalam memerintah diri sendiri, bisa menghargai diri sendiri, sehingga nanti timbul motivasi dari dalam sendiri, bukan dari orang lain. Sehingga kekuatan yang besar dari dalam sendiri bukan orang lain. Orang lain hanya mungkin seberapa persen saja, tapi yang paling besar adalah kita sendiri, atau mungkin atau kita dulu misalnya. Nah ini restitusi yang tadi mungkin saya baru tahunya di sini, ya. Jadi kalau kita baca restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka
dan membantu murid berpikir dengan apa, seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi intinya institusi itu yang saya pahami adalah misalnya sebagai guru, ada siswa yang melakukan kesalahan itu tidak langsung di justice, kamu salah, kamu ini tidak, tapi harus melalui proses nanti namanya sidang restitusi. Salah satu yang terakhir adalah nanti harapannya siswa itu akan mencari solusi sendiri dari diri bagaimana mengatasi masalah yang dialami. Jadi dia bukan dari orang lain tapi dari dalamnya diri sendiri. Nah itu harapannya. Tapi ya sebagai dulu kita harus bersabar untuk ini. Tapi bagus sih kalau kita bisa laksanakan. Lanjut. Nah ini secara teori jadi restitusi itu ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi bukan menjustice ya. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ketika kita nanti menawarkan suatu solusi itu bukan memaksa, tapi nanti akan timbul dari diri sendiri. Ada itu. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi kita arahkan anak. Biar anak itu mereka menentukan dari sendiri. Jangan kita paksa untuk kamu harus ini, tapi arahkan dengan pertanyaan. Nah, nanti ada contohnya. Berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi kita akan belajar nanti ada 5 kebutuhan dasar seorang manusia, bagi anak maupun kita sebagai guru. Nah, kita harus tahu mengapa anak ini kok seperti ini, pasti ada alasan, kebutuhan apa yang belum diperoleh anak ini atau kebutuhan apa yang diperoleh nanti akan ada. Dan yang keenam, restitusi ini adalah cara yang paling baik. Mengapa paling baik? Karena motivasinya dari dalam diri sendiri yang kuat tadi. Perumpamaan tadi membangun itu kan kita yang punya kemampuan untuk membuka meja. Nah ini ingin dikatakan pada anak ini. Dan yang berikutnya adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi nanti ada pembentukan karakter. Teorinya seperti itu, tapi nanti dilakukan nanti disediakan nanti kita sesuaikan. Dan yang kedelapan adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi di akhir langkah restitusi adalah anak mencari solusi dari permasalahannya dari diri saya sendiri, bukan dari gurunya. Oh kamu harus ini, tidak, tapi guru hanya mengarahkan dengan pertanyaan. Apa kamu bisa memperbaiki? Ya, nanti ada contohnya. Dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan duit yang bermasalah pada kelompoknya. Jadi nanti akan bisa gabung karena kalau dia bisa memperbaiki diri sendiri. Itu secara teori kita pelajari nanti ya. Nah ini piagam kelas. Jadi piagam kelas ini ketika saya belum mengikutinya adalah yang saya harapkan adalah yang saya tahu adalah peraturan kelas atau peraturan sekolah atau tata tertib. Apa bedanya? Kita akan bahas. Nah, mengapa kok tidak peraturan saja? Mengapa harus diganti dengan keyakinan kelas? Nah ini. Jadi ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan jaga jarak 1,5 meter? Dan yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, coba ini pertanyaan pertama, Pak Bayu bisa mencerna mengapa kok tidak peraturan saja, tetapi kok keyakinan kelas? Ini yang belum tadi yang belum tadi. Menurut dengan kira-kira mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan saja? Apa bedanya tadi menurut dengan ya yang di atas Pak, yang pertama saja, tidak usah semuanya, hanya itu saja. Mengapa harus peraturan? Mengapa keyakinan kok tidak peraturan? Ini bedanya apa? Mengapa tidak peraturan saja? Keyakinan apa? Harus Ya. Kalau kita lihat dari kata peraturan, itu berarti bukan aturan itu bukan kita yang membuat. Jadi
murid. Jadi kalau keyakinan dibuat, menurut saya hal-hal yang dibuat disepakati dalam kelas itu tidak akan dilanggar. Intinya itu. Teman-teman kemarin luar biasa Pak. Ini Pak sudah layak untuk jadi gembira ini. Ya belum itu saja sudah bisa menjawab. Betul Pak, itu jawabannya. Jadi ketika dia kelas itu adalah sesuatu hal yang dimulai dari anak untuk disepakati, ya, sehingga nanti kalau melakukannya ya nanti dengan tulus ikhlas, harapannya begitu, dengan sukarela, karena ini dari saya kok, saya harus melaksanakan sendiri, itu keyakinan. Tapi kalau peraturan betul Pak, peraturan itu yang buat sekolah, ya, sehingga kadang-kadang ada hal yang tidak cocok, tidak nyaman, sehingga nanti ada rasa keterpaksaan untuk melaksanakan itu. Nah, sehingga nanti dengan pemahaman ini, apakah hal-hal ini nanti kita bisa laksanakan di sekolah kita? Artinya peraturan itu nanti kita buat bukan dari sekolah orang lain, tapi adalah dari diri sendiri dengan pengarahan guru. Tadi saya mencoba di kelas 9 ini Bapak Ibu. Ketika saya berbicara kelas itu ada satu yang menurut saya ya bingung. Yang kelas itu tulis ini boleh merokok. Wah, gimana Bapak Ibu? Kalau kita tahu itu begitu kan tidak mungkin ya. Jadi sebagai guru ketika ada pendapat keyakinan dari anak yang tidak tahu ya kita arahkan. Itu. Jadi tadi sebenarnya kita keyakinan itu dari anak yang baik sehingga nanti anak melakukan dengan sukarela, semangat. Itu harapannya. Tapi jangan sampai ada yang kelas boleh merokok ya kan itu akan berbahaya ya. Mungkin itu untuk saat ini kita lanjutkan yang berikutnya ini. Ya. Jadi kalau dalam perbandingan ada beberapa istilah peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif, maka peraturan kelas itu adalah yang paling kecil. Ya, artinya begitu itu ya, karena peraturan itu dibuat oleh orang lain, misalnya siswa tinggal melaksanakan, sehingga nanti timbul rasa tidak nyaman untuk melaksanakan karena itu dari orang lain. Sehingga akan berkembang di keyakinan kelas. Kalau sudah ada kelas tadi bahwa keyakinan itu dari siswa mereka sendiri, disepakati mereka sendiri, akhirnya mereka menjalankan dengan sukarela itu harapannya. Jika nanti belum mengarahkan saja. Ya. Dan yang berikutnya adalah lingkungan positif. Jika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, maka nanti lingkungan akan menjadi yang baik. Harapannya kalau teorinya seperti itu, karena mereka untuk keyakinan dari sendiri, melaksanakan sendiri, akhirnya akan enjoy melaksanakannya sehingga nanti menjadi lingkungan positif yang baik dalam sekolah itu. Sehingga kalau lingkungan positif baik dan baik, maka akan muncullah supaya menjadi budaya positif, pembiasaan. Jadi nanti akan menjadi hal pembiasaan budaya yang baik yang nanti bisa dilaksanakan. Misalnya kok budaya untuk tidak jangan bertengkar misalnya, itu dari anak tidak akan melakukan, sehingga nanti menjadi pembudayaan paling akhir. Budaya siswa SD tidak ada yang berkelahi, jadi budaya untuk tidak berkelahi. Nah, ini contohnya seperti itu. Lanjut. Nah ini, coba Bapak Ibu kira-kira kalau saya boleh bertanya, manakah yang merupakan kesepakatan kelas, manakah yang merupakan tata tertib atau peraturan? Jadi dari banyak ini kira-kira yang ini dan yang ini kita bagi aja dua, yang bagian sebelah sini dan yang sebelah sini. Kira-kira mana yang merupakan kesepakatan kelas, mana yang peraturan? Ini yang belum siapa ya? Pak Eko, Pak Eko yang dulu Pak Eko dulu. Jadi sampai sini Pak Eko, kira-kira yang menjadikan apakah yang sana atau yang sini? Yang kesepakatan kelas yang mana, yang peraturan yang mana? Tunggu Pak Eko. Jika menurut saya ya sebelah kiri di situ terdiri dari data tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan, berdoa dan aktif dalam pembelajaran. Menurut saya itu peraturan kelas. Kemudian yang sebelah kanan ada kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang bersemangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu menurut saya
Terima kasih banyak Bapak luar biasa. Oke, ini betul ya Bapak Eko, tadi kita sudah menyampaikan kesempatan kasus dari siswa untuk siswa dan oleh siswa sendiri. Jadi artinya kalau Pak Eko menjawab yang kami guru dan murid yang saling menyayangi, artinya mereka hal itu dari mereka sendiri dan untuk mereka sendiri. Ya. Kami murid yang semangat belajar, motivasi dari dalam atau internal. Dan yang ketiga, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, ini juga harapannya adalah dari diri sendiri. Sedangkan yang di sini betul Pak, menurut saya bukan kesepakatan kelas, tapi adalah peraturan. Di mana ini mungkin asalnya bukan dari siswa sendiri, tapi dari luar, dari sekolah. Ya. Pak, kalau misalnya dari siswa pakai kalimat ini bisa tidak? Ya, bisa saja. Tapi kan lebih efektif kalau artinya kami artinya ada perasaan itu dari internal itu ya. Beda kalau kalimatnya ini, sebenarnya kalau kalimat datang tepat waktu mengucapkan salah begitu saja. Kami adalah siswa yang datang tepat waktu dan kami bisa mengucapkan salah. Nah itu kan kalimatnya beda. Jadi seolah adalah ada rasa memiliki, ada rasa untuk mengakui hal itu, gitu ya. Oke, itu kita lanjutkan. Nah ini bedanya peraturan dengan siaga kelas. Oke. Kalau peraturan itu adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kalimatnya. Ini keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Artinya ini nilai-nilainya maksudnya Pak Ibu, bukan peraturannya, tapi nilainya apa yang harus dalam itu. Jadi ketika mengembalikan buku tempatnya berarti dia tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain berarti nilainya apa? Menghormati orang lain. Nah itu seperti saya dimasukkan untuk materi ini. Oke, lanjut. Nah ini dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi pertanyaan yang dijawab oleh dulu ya. Apakah penghargaan itu bisa melalui belajar anak? Secara umum yang kita ketahui kan betul. Ketika siswa diberi hadiah, dia termotivasi. Saya juga ketika di siswa dia kan sama seperti saya sama kan berapa gaji 13 semangat ya motivasi. Tetapi di sini disampaikan bahwa ketika penghargaan itu adalah suatu hukuman. Mengapa hukuman? Penambahan materi di rumah ini kita belajar. Pengaruh jangka pendek jangka panjang. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengukur, penghargaan menurunkan kualitas. Artinya apa? Mungkin kalau saya belum menyampaikan betul. Reward penghargaan itu memotivasi kita supaya semangat. Tapi kadang-kala reward jika tidak ada reward maka nanti akan tidak melakukan itu. Nah itulah kelemahannya. Jika reward tidak ada maka nanti kita melakukannya ya akhirnya terus ngomong. Itu adalah yang membuat. Jadi itu adalah penghargaan artinya motivasinya dari luar, eksternal, bukan dari diri sendiri. Nah, menurut saya ya oke lah penghargaan, tapi ya artinya apa? Nanti kalau tidak dari luar kita nanti tidak bisa maksimal. Itu loh kesalahannya itu. Jadi intinya seperti itu bahwa dihukum oleh penghargaan. Jika ada penghargaan semangat, tapi kalau tidak ada maka tidak semangat dalam melakukan sesuatu. Oke lanjut. Terima kasih Bu. Nah, dihukum oleh penghargaan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tadi intinya sama yang saya sampaikan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu. Tadi kita ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Lebih kita lihat yang pertama. Kalau ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena melapor ke sekolah. Itu masuk hukuman, konsekuensi. Hukuman ya, kita 100 kali ya, hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat dari di sekolah. Oke, itu saja yang ini baca. Kita lihat contohnya. Ini. Jadi kalau mencatat 100 kali
sekali itu hukuman. Hukuman itu artinya dari peraturan itu gitu. Karena kalau konsekuensi contoh menggantikan kertas tugas teman yang tadi artinya itu bukan hukuman tapi resiko atas kegiatan yang kita lakukan. Membersihkan tumpahan air di meja itu karena tersenggol pada saat belajar. Nah ini konsekuensi. Jadi bedanya hukuman sama konsekuensi. Hukuman itu karena kita melanggar peraturan. Ya, sedangkan konsekuensinya adalah resiko apa yang sudah kita lakukan, tetapi bukan karena peraturan. Contoh misalnya ini airnya tumpah, maka Mbak Lili tidak minum. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Mbak Lili misalnya tidak sudah ada hukuman sudah ada ya gitu. Oke, lanjut. Nah ini hukuman. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Saya menjadi sesuatu harus terjadi ya. Tapi intinya tadi resiko atas pekerjaan kita itu konsekuensi. Tetapi kalau hukuman itu berhubungan dengan sesuatu yang memaksa aturan dari Tuhan. Oke, ini seperti itu ya. Lanjut. Nah ini kebutuhan manusia ini yang penting. Jadi kita sebagai guru siswa itu intinya punya kebutuhan dasar ini. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini pasti semua orang mempunyai atau butuh kebutuhan dasar ini. Jadi mungkin sebagai suami juga butuh kasih seorang istri, sebagai anak butuh kasih sayang dan dari seorang orang tua dan seterusnya. Berikutnya yang tengah itu berkah hidup. Nah itu artinya kita butuh makan, minum dan sesuatu yang dibutuhkan supaya kita bertahan. Kesenangan, nah, pasti kita butuh kesenangan, misalnya nyanyi atau refreshing. Ya termasuk anak kita ketika di kelas ini loh itu juga mereka butuh kesenangan. Makanya kalau pembelajaran yang membosankan mereka berarti tidak dapat kebutuhan kesenangan. Jadi seolah kita belajar ini di sekolah, anak-anak itu ya belajar sambil bersenang-senang sehingga nanti dapat dua-duanya. Dan yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini artinya ya ingin berkuasa terhadap sesuatu yang ingin dimiliki. Ya, misalnya ingin jadi ketua kelas, ingin mengambil buku itu atau mungkin yang lain. Dan yang kebebasan, setiap orang pasti ingin kebebasan untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Itu teoritisnya, kemudian di soalnya, ada ya. Oke, posisi kontrol. Ini sebenarnya ini posisi kontrolnya ini ada ada penghukum, ini yang warna merah, saya ambil kata kunci aja. Penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini. Kalau guru sebagai penghukum maka dia menghardik, menyakiti dengan ucapan yang kasar. Kalau kamu lakukan awas ya, rasakan. Ini adalah positor sebagai penghukum. Ya, hasilnya mereka maka anak-anak memberontak menyalahkan orang lain, berbohong misalnya. Nah, terus nanti bisa pun berkata, biar saja nanti juga orang lagi. Intinya apa? Dampaknya siswa akan mulai kesalahan. Jadi kalau kita nanti bertindak sebagai posisi penghukum dengan menghadapi perkataan keras, itu teorinya mengatakan anak mungkin nanti akan bisa berbohong, akan merasa sakit hati, mungkin mengulangi kesalahan itu. Dan yang kedua, membuat orang bersalah dengan kalimat misalnya, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali melakukan ibu stres. Kalau tadi yang dikatakan kalau kamu nanti dapat tugas nanti ibu akan dimarahi pas loh. Nah, ini contoh posisi kalimat yang membuat orang bersalah. Jadi seolah-olah siswa itu bersalah. Apa hasilnya? Maka akan menyembunyikan, menyangkal berbohong. Ya, dan dampaknya nanti anak akan merasa bersalah. Ya, sehingga nanti terjadi di sini kalau penghukum efeknya mungkin orang kesalahan. Sedangkan yang sebagai orang kebetulan bersalah maka siswa akan menjadi terjadi akan ini dulu yang salah ya itu akan terjadi. Nah,
pikir sebagai teman ini apa? Di contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah baru belajar itu kan. Ini punya Pak Iman sih sebagai teman ya. Tapi nanti hasilnya bakal tergantungan. Ketika nanti yang siswa itu tidak dapat kalimat dan tidak ada asik guru itu, dia tidak melakukan aturan. Jadi kalau tidak ada guru itu tidak bisa. Itu kelemahannya, sehingga mereka efeknya adalah lemah dan tidak mandiri, tergantung pada jika ada guru yang diajak teman itu. Yang ketiga adalah pemantau. Pemantau ini sifatnya adalah mengingatkan pada peraturan yang atau kesepakatan yang lintas yang sudah disepakati. Misalnya pertanyaannya, apa peraturannya? Ayo, apa yang melanggar? Ini tidak menghaji, ya. Maka kalau kita memantau ya aturannya harus jelas. Jadi nanti aturan itu kita sepakati dulu. Ketika anak mungkin bisa tidak sepatu sesuai dengan warnanya, harusnya kita kok warnanya selain tidak, maka tidak. Ayo aturannya apa, kesepakatannya itu kita tidak usah marah-marah, tapi cukup bertanya tentang yang kayaknya di depan itu adalah sebagai pemantau. Nanti efeknya adalah ketika dampaknya ini selalu diingatkan, siswa itu akan menitikberatkan pada sanksi hadiah untuk dirinya. Kelemahannya adalah ketika nanti pemantau ini, kita kelemahannya contoh misalnya ada sanksi ini, kita kalau sudah dipantau nanti akan siswa itu akan tidak melaksanakan sanksi itu. Jadi antara aturan ini sanksi ini bagus sebenarnya kita hanya bertanya, kemudian siswa juga akan mengambil usahanya, tapi kelemahannya adalah bahwa kita harus ngecek itu, ngecek sanksi yang dilakukan itu membutuhkan waktu. Sehingga yang paling dominan atau paling yang efektif adalah yang terakhir, yaitu manajer. Apa itu manajer? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan restitusi. Nah, ini contohnya. Apa yang dia yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadinya, sehingga nanti harapannya siswa itu akan mengetahui kesalahannya, memperbaikinya sendiri dengan kita bertanya. Mungkin kalau yang saya pahami adalah yang pertama namanya mencapai identitas. Dia akan cerita dulu kesalahannya apa, selanjutnya cerita mana, baca dan amal itu. Bapak kaya juga akan melakukan seperti itu. Nah, itu menstabilkan identitasnya tenang dulu gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mulai untuk namanya validasi kesalahan yang salah. Jadi artinya menanyakan kira-kira itu tadi kamu punya alasan tidak melakukan kesalahan itu. Nah, mencari alasannya supaya mereka akan alasannya apa. Mungkin tidak harus marah, tapi pasti dia melakukan itu ada alasan tertentu. Nah, supaya kita tahu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Artinya dengan harapannya kira-kira kalau itu salah, nah kira-kira apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki ini gitu. Nanti ada banyak pertanyaan yang bisa untuk sebagai manajer, sehingga nanti siswa itu harapannya tadi mengakui kesalahannya dan nanti intinya memperbaiki dari diri sendiri dengan arahan dari guru dengan beberapa pertanyaan. Oke, lanjut. Nah, terakhir sedikit sosial ini video. Oh, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan sebelumnya pernah melakukan ini. Jadi itu sebagai cara untuk menstabilkan identitas supaya Anda tenang dulu. Jadi saya kira cukup Bapak Ibu. Nanti untuk yang lainnya bisa kita lanjutkan pada materi berikutnya. Dan matur nuwun atas kerawanipun. Mungkin ada yang mau tanya jawab? Ini ada nggih? Nah, karena mungkin monggo sing Bu Dadi apa? Nggih, monggo nggih, monggo. Nggih, monggo ada yang
bisa. Ya, tadi mau kita memotivasi untuk motivasi belajar apa ya, motivasi belajar ya. Bisa semangat. Tetapi tadi loh resikonya. Kalau kita nanti tidak ada ribet, terus pulau pro, lah itulah kelemahannya di situ. Makanya tidak apa-apa, ada ribet itu tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika bukan itu yang dituju, tetapi adalah tadi loh, motivasi internal. Jadi saya malah itu bukan karena ribut atau hukuman, tapi adalah untuk dari dia itu. Tapi tidak masalah. Sebagai guru kita malah itu ya tidak ada salahnya menurut saya. Tetapi ya tadi kelemahannya kalau tidak ada ribet terus akhirnya low pro atau tidak melakukan sungguh-sungguh. Nah, tapi iya betul karena adanya ribet saja. Betul gitu ya. Berikutnya ada lagi. Iya, kadang kalau kita masuk kelas terus kita memberikan pembelajaran ke kelas, kita biasanya anak sering melakukan atau melanggar aturan atau kata tertib. Kemudian dalam pembelajaran anak mungkin sering ramai terus, kemudian guru menerangkan sering tidak diberhentikan. Kemudian yang saya tanyakan Pak, bagaimana caranya supaya kita tetap tenang dan lancar dalam menerapkan disiplin positif. Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana supaya tidak ada hukuman pada siswa. Kemudian yang ketiga, cara apa yang dipakai dalam mendisiplinkan positif. Terima kasih Bu Indra. Jadi kalau tadi yang ditanyakan Bu Indra intinya adalah ketika di kelas ada siswa salah, apakah kita harus tenang atau emosi itu gitu? Menurut saya ya kita sebagai guru ya kebanyakan memang harus emosi kalau gitu. Terpancing emosi, tapi kita harus tahu. Tadi kita belajar bahwa setiap anak melakukan itu pasti ada alasannya. Ya, kita tidak usah terpancing emosi Bapak Ibu. Jadi kita cobalah lakukan restitusi, artinya stabilkan perasaannya, atau mungkin terus apa alasannya, mungkin bagaimana cara melakukan resolusi dari masalah itu. Jadi kita tidak usah terpancing emosi. Kalau kita emosi ya nanti kita tidak ada bedanya dengan itu. Tapi biasanya ya sama. Saya sama emosi. Tapi marilah dengan kita di sini diskusi ini mendapatkan ilmu bahwa kita lebih bisa melebihi, jangan terpancing emosi ketika siswa salah, tapi kita berusaha bahwa kita punya teori. Siswa salah itu harus kita yang mengarahkan dengan cara yang tadi menenangkan dulu sambil tanya dengan langkah tadi diskusi, kemudian alasannya apa. Terus harapannya nanti kita cari tanyakan ke mereka bagaimana solusi supaya saat ini tidak sekolah lagi. Kemudian tadi supaya tidak ada hukuman gitu. Ya tadi memang sulit ya, artinya tidak sulit lah. Kebanyakan kita itu takut karena hukuman. Motivasinya adalah eksternal dari luar. Nah, ya oke lah kita mungkin bisa jadi dulu tidak apa-apa, tapi ya mencoba agar sebagai guru kita harus bisa mengarahkan anak supaya anak ini berubah dari dirinya sendiri, sehingga tidak ada hukuman. Tapi mereka melakukan itu bukan karena takut dihukum, tapi adalah bisa tadi mengolah diri sendiri, mencari solusi dengan kita arahkan dari dirinya sendiri. Itu gitu. Saya kira itu dulu dari saya mungkin. Terima kasih Bapak Ibu. Karena ini sudah cukup, maka kita lanjutkan dengan penutup. Ada mungkin pertanyaan? Cukup ya? Ya, terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya ucapkan monggo untuk kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.